Dan bicara tentang jeda internasional, ada timnas Indonesia yang berlaga baik di level senior dan juga di kelompok umur. Dan di kelompok umur, kualifikasi menuju Piala Asia yang akan berlangsung di Saudi Arabia 2026. Memang di Qatar belum lama masuk hingga ke partai semifinal, tampil mengejutkan dan secara kontroversial. Kalah dari Uzbekistan dan kali ini dalam situasi harus menang di laga penutup setelah mampu unggul atas Makau. Sebelumnya ada hasil mengecewakan menghadapi Laos U23. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, tapi apakah kualitas yang ditampilkan oleh tim anak asuh Coach Vandenberg ini cukup untuk bisa mengalahkan Korea Republic asuhan Coach Lee Min Sung yang sudah tampil begitu luar biasa Sabtu di Gelora Delta Sidoarjo dalam 2 pertandingan pertama mereka? Iya, ini yang membuat runyam adalah ketika ada 4 tim yang sudah dapat 6 poin. Ya. Yang tadinya kita ada di driving seat dengan 4 poin, kita berada di peringkat 3, peringkat 2, peringkat 3 dalam 4 runner-up terbaik. Tapi begitu selesai, masing-masing udah mainin 2 pertandingan, ada 4 tim yang sudah mendapatkan 6 poin. Artinya kita sudah tidak mungkin bisa lolos dengan skor imbang. Jalur runner-up kita sudah tidak bisa mungkin ketika kita bermain imbang dengan Korea Selatan. Artinya is a must win game. Kalau kita bicara 2024 kemarin ya, ketika kita tampil di Qatar, pertandingan pertama kan kita juga kalah ya, Di. Ya. Lalu kita bisa menang lawan Australia, itu juga kayaknya nggak ada yang ngira juga kita bisa menang pada saat itu dengan skor 1-0, sundulannya Komang Teguh. Ya. Lalu di partai terakhir lawan Jordan, on paper Jordan juga di atas kita, tapi kita bisa hantam dengan skor 4-1. Ya, Korea Selatan mungkin lebih komplit ya dibandingkan Australia ataupun Jordan pada saat itu gitu. Artinya tugas semakin berat buat tim kita, terutama dengan harapan harus menang. Tujuan lo nggak menang, lo nggak lolos. Itu sampai sesimpel itu. Nah, bisa nggak kita manfaatin itu? Kalau kita bicara kita bermain dengan gaya yang ofensif seperti yang kita tunjukkan di 2 pertandingan pertama, itu kan banyak threat juga yang bisa dihasilkan oleh tim-tim lawan, terutama Laos di pertandingan pertama. Transition play-nya kalau mereka lebih berkualitas pemainnya, bahaya juga buat kita. 3 menit terakhir. Apalagi Korea Selatan, kita tahu gimana dahsyatnya ketika mereka melakukan skema serangan balik. Jadi ya tergantung seperti apa sih pendekatan yang bakal dilakukan oleh Gerard Vandenberg ketika kita mencoba untuk menyerang. Kita harus ingat bagaimana lini tengah kita tidak punya gelandang bertahan murni sebetulnya. Sama-sama mirip tuh kan gayanya Arkan Fikri, gayanya Tony Firmansyah, entah itu Roby Darwis, apa Rehan Hanan yang bakal dimainin di posisi itu. Itu kan gayanya sama-sama tidak terlalu bagus dalam defense, dalam offense juga tanggung juga sebetulnya kan pemain-pemain ini. Tapi mereka have a quality untuk megang lini tengah gitu. Makanya kita kenapa bola kita banyak di lini tengah, tapi tusukan di final third-nya agak kesulitan. Ketika transition agak kesulitan juga. Jadi pendekatan seperti apa yang akan dimainkan oleh Gerard Vandenberg? Kalau kemarin kita melihat dari AFF, dari kemarin 2 pertandingan pertama selalu komposisinya 4 back 3 kan seperti itu. Apakah mencoba komposisi yang lebih defensif untuk mengcounter apa yang terjadi pada timnya Nova waktu dihajar habis-habisan sama Korea Selatan, tapi kita end up-nya bisa menang dengan skor 1-0. Itu kan yang menjadi tujuan kita kan menang. Apakah kita akan melakukan pendekatan itu? Nah, itu yang harus kita lihat. Apakah Gerard Vandenberg berani untuk melakukan opsi seperti itu? Ya itu yang masih gue tunggu sih. Ya, lo lihat lapangan tengah ya dengan Zerlin Faris yang memberikan kesan yang sangat positif di laga sebelum menghadapi Korea Republic, dan dia masuk off the bench juga tampil oke. Ini menjadi opsi lagi di lapangan tengah, tapi memang masih ada kendala di lini serang dengan minimnya jumlah gol yang bisa disajikan oleh para pemain di lini depan. Ada atensi kepada Hoki Caraka dan Rafael Strike. Untungnya kemarin sudah mampu untuk bisa mencatatkan namanya di score sheet bagi Indonesia U23. Iya, ini membedakan laga menghadapi Makau dan juga menghadapi Laos. Saat menghadapi Makau, setiap pemain tuh punya cojones, punya keberanian untuk show off, untuk perform, untuk pamer skill. Terlebih si Zinedine juga untuk melakukan tendangan dengan jarak jauh yang sangat baik, curling bola pojok gawang. Terus juga bagaimana pergerakan Rafael Strike yang benar-benar memanfaatkan space. Terus juga Thierry Henry-esque. Terus juga dia menipu kiper, dikira bakal menuju sudut sempit, ternyata mengambil sudut luar. Itu buat gue yang harus ditunjukkan saat menghadapi Korsel. Bahwa yes, bagus lu bermain secara sistem, tapi saat nggak ada yang bisa mengeluarkan spark atau bawa potensi dari skill individu, ini sulit juga gitu. Saat tim bermain secara sistematis, oke good, tapi at the end of the day,
perlu 1, 2, 3 orang yang bisa menjadi pembeda. Kita kembali ke Premier League. Saat Arsenal Liverpool. Liverpool mainnya sistematis banget, bagus, rapi. Tapi yang membuat mereka kemenangan adalah spark atau keberanian seseorang untuk menjadi pembeda di hari itu. Nah, di game menghadapi Korsel, harus ada yang berani, tapi sistematis jalan dulu gitu. Jangan sok-sokan berani, sistem berantakan. Jadi secara sistematis harus oke, dan itu gue lihat di 2 game awal, khususnya di game menghadapi Macau ya, karena Macau juga tim yang jauh di level Indonesia secara individu maupun apapun itu ya, jauh lah. Jadi wajar Indonesia bisa bermain sebaik itu. Nah, ini adalah ujian untuk menjadi cek level untuk menjadi reality check di mana level Indonesia gitu. Karena mungkin kalau secara kualitas memang Korsel ada di atas kita, satu level di atas kita harus akui itu. Cuman materi pemain kita bagus. Mampu nggak kita mengeluarkan potensi terbaik? Mampu nggak Coach Herald mengeluarkan potensi terbaik gitu? Dan soal komen Coach Herald yang mengatakan bahwa timnas Korea Selatan ini hanya satu level di atas, selevel dengan timnas Thailand dan Vietnam, itu cukup mengerunyutkan dahi ya, gitu. Jauh lah gitu. Korsel terlalu jauh lah, dan Korsel, nah ini dia. Menurut saya Vietnam, Thailand maupun Korea Selatan tidak lebih unggul dari kita. Yang enggak Ini lah. menurut lo dasarnya apa nih, Di? Itu dia, gue justru mengatakan ini gitu. Apakah dia kurang melihat tape dari pertandingan 2 yang sudah dilakukan oleh Korea Republic, di mana lini serang mereka tampil impresif dari 2 laga 6 gol mereka ciptakan, dan bagaimana aksi dari Chung Jae-sung di opening match juga begitu direct dan menakutkan, dan kita lihat bagaimana hat-trick dari Cho Sang-hyuk di match kedua, dan pergerakannya ini begitu berbahaya, dan ini menjadi satu keadaan yang mungkin akan mengkhawatirkan bagi backline kita yang masih memang belum teruji ya, karena lawan-lawannya adalah Laos dan juga Macau sebelumnya. Iya, dan mungkin Coach Herald pengen kayak santai, mereka mah selevel sama Vietnam, Thailand lah. Berarti kalah dong, orang Vietnam kita kalah kok. Makanya kan, jadi mungkin maksudnya selevel sama tim Asia Tenggara lah gitu. Gue sih nggak setuju dengan komen tersebut, cuman ya mungkin dia pengen memberikan kepercayaan diri kepada pemainnya bahwa jangan terlalu silau dengan cahaya dari Korea Selatan. Fokus sama, nggak ngerti ya, itu dia. Cuman buat gue ini komentar yang perlu nggak perlu gitu, bahwa kita harus down to earth juga, bahwa level kita masih ada di satu level mungkin di bawah Korea Selatan, dan kita harus menunjukkan di game yang sangat penting ini gitu, bahwa performa nomor sekian, tapi hasil akhir ini yang jadi paling utama. Tadi Mas Aryo udah jelasin bahwa tujuan kita datang bukan pengen main nyerang, bukan masalah toh kalau kita bermain bertahan. Perubahan approach pertandingan ya wajar saja kalau dilakukan oleh Coach Herald, karena tujuannya kita nggak bisa lagi ngincer best runner up, kita ngincer juara di rumah sendiri gitu loh. Jadi buat gue bagi pemain dan juga pelatih, jangan takut untuk menginstruksikan pemain untuk melakukan skill individu dan juga mengeluarkan mau shoot jarak jauh, karena Tony, Robbie Darwish, Arkan Fikri, ini juga khusus Arkan Fikri di game menghadapi Macau, terlalu sering ada di kotak penalti. Dia pemain yang kreatif buat gua. Sedikit mundur keluar karena dia punya shoot jarak jauh yang bagus juga, distribusi bola yang bagus, tapi dia terlalu sering di ruang di kotak penalti. Ini yang mungkin membuat distribusi bola sedikit hambat gitu. Jadi buat gua pemain seperti Hoki, Jan Schraven, dan juga satu lagi itu Rafael Strike itu fokus untuk di departemen attacker, dan Arkan sedikit mundur untuk menjadi distribusi bola dan juga distributor bola dan juga yang melakukan tendangan-tendangan jarak jauh karena dia punya potensi itu. Dan Zinedine, do it again baby, do it again. Ya, Coach Lee semenjak menginjakan kaki di Indonesia punya satu target yang mungkin dibebankan juga oleh federasi, dan tidak ingin lagi mengulangi luka di Qatar dengan kekalahan dari Indonesia di partai perempat final adu penalti yang begitu memorable, dan kemudian juga mereka gagal bahkan untuk secara beruntun melaju juga ke Olimpiade. Ini juga mencoreng prestasi dari Korea Republic, dan sepertinya mereka terluka. Mereka coba buktikan diri, dan ini akan menjadi satu keadaan yang berbahaya nanti untuk Indonesia di laga yang begitu monumental dan sangat vital untuk bisa menjaga peluang lolos ke Piala Asia di Saudi Arabia Sabtu. Iya, back ke statementnya tadi ya, Gerald Van den Berg, ketika lawan lo adalah tim yang ketemu lawan sama dengan kita nyetak 12 gol. Itu kok lo bilang kualitasnya sama, itu kan agak nggak masuk di akal sebetulnya. Mindsetnya seperti apa sih sebenarnya dari coaching staff? Mungkin mencoba untuk bilang, mereka tidak sesuperior itu. Mungkin itu yang ingin ditanamkan, jangan sampai masuk lapangan pala lo tertunduk. Wajar aja ada komentar seperti itu dari Gerald Van den Berg. Tapi kalau kita bicara secara logika, kayaknya ya nggak masuk akal juga ya kalau Korea Selatan dibilang sebanding dengan Vietnam dan juga Thailand. Apakah dia bilang Thailand Vietnam lebih bagus sehingga berada di level Korsel, atau Korselnya lebih jelek berada di level Vietnam juga
Thailand ya, nggak tahu ya apa yang dimaksud oleh Coach Gerald. Cuman ya balik lagi tadi apa yang dikatakan oleh Aldi sama juga dengan pertanyaan Adi, bagaimana tim Korea Selatan ini melihat hal ini sebagai hal yang emang wajib mereka menangin juga gitu. Ya imbang mereka sudah lolos gitu, udah pasti mereka menjadi juara grup, tapi ya kayaknya mereka punya mission untuk bisa yang ngebales apa yang kita lakukan terhadap mereka. Cuma kan bedanya buat kita harus menang dalam 90 menit ini. Bukan lagi kemarin kita ada extra time, ada adu penalti sehingga kita bisa menang lawan Korea Selatan. Sementara kali ini ya in 90 minutes kita harus bisa melakukan itu gitu. Balik ke game, pemilihan pemain itu jelas krusial. Siapa saja yang layak dimainkan. Kalau kemarin lihat Buffon, mungkin dari defense dia lebih oke dari sisi defense ya. Dia lebih defense-nya oke. Dan tidak terlalu terpancing untuk naik ke atas. Apa yang harus dilakukan di atas tuh lebih ditunjukkan oleh Rahmat Arjuna kemarin tampil cukup oke juga dalam sisi permainan dibandingkan di game pertama. Sparks yang ditunjukkan dengan lawan yang mungkin mirip-mirip ya Laos dengan itu, walaupun mungkin Laos lebih defensifnya lebih rapet, lebih sulit untuk ditembus sehingga kayaknya nggak ada impact buat pemain kita untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Yang gue suka dari pertandingan kemarin adalah ya Sparks tadi yang berani ditunjukkan dan juga bola-bola yang berisiko, bola-bola dari tengah yang emang harus lo lakukan gitu loh. Ketika lo hanya bermain di wings, ketika mentok lo balik lagi ke tengah, tapi lo nggak punya clue untuk apa yang harus dilakukan setelahnya. Umpan-umpan terobosan kemarin banyak yang jadi kan, masuk ke dalam kotak penalti kencang, tapi yang utama adalah first touch lo bagus apa enggak. Nah kemarin beberapa pemain menunjukkan itu, termasuk golnya Rafael Strike. It's a very good goal menurut gua, umpannya luar biasa, touch-nya juga luar biasa, first touch-nya, dan dalam situasi one on one dia decision making-nya sudah tepat apa yang harus dilakukan. Nah harus banyak mengeluarkan bola-bola seperti itu kita, karena kita tahu aliran bola cepat secepat apapun yang akan kita mainkan di final third kek, di sepertiga kedua kek, Korsel pasti punya jawaban atas apa yang kita lakukan. Cuman kalau bola-bola yang out of nowhere kita bisa menghasilkan bola-bola terobosan seperti itu, nah itu yang mungkin bisa mengejutkan Korea Selatan ya dalam komposisi yang mereka menjaga lini pertahanan. Tapi kalau kita melakukan umpan-umpan seperti itu akan lebih membuka peluang kita untuk bisa mencetak gol dibandingkan kita mencoba drive dari sisi kanan, drive dari sisi kiri, yang pastinya Korsel sudah tahu apa yang akan kita lakukan di situ sehingga mereka bisa minimalisir itu. Bahkan memulai di game kedua mereka merotate 7 pemain yang hadir di match pertama diistirahatkan masuk di babak kedua perlahan bergantian. Jadi memang rotasinya sangat ideal bagi Coach Lee, dan bagaimana menghentikan pemain-pemain seperti Lee Sung Won, kemudian juga bagaimana menghentikan Park Sung Ho yang tampil impresif, Kim Ji Soo ini yang punya pengalaman di Bundesliga 2 dengan Kaiserslautern. Kalau lo lihat dengan penampilan terbaik Indonesia, kalau dalam kondisi prima para pemain dan tactical approach tadi yang digambarkan juga oleh Sabto tepat oleh Coach Van der Beek dijalankan, akan menang. Apakah itu cukup untuk bisa tampil oke, maksimal, atau menunggu juga ada penampilan yang mungkin buruk dari Korea Republic, underperforming di laga dengan tekanan luar biasa? Nggak peduli. Dan yang penting kalau tadi seperti yang syaratnya kayak dibilang, approach-nya benar, pemain lagi performa terbaik, ya Korea bagus, cuman they still pemain bola yang mungkin bikin kesalahan, ya kan? Dan seberapa baik kita memanfaatkannya gitu. Kalau on our day, di hari terbaik kita, gue gak melihat kita kalah. Gue gak melihat itu. Justru dengan approach yang tepat, gue melihat Indonesia dengan keberanian para pemain muda kita punya peluang meskipun gak besar. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tapi punya peluang untuk mengintip, untuk lolos gitu. Dan syaratnya satu, kita gak boleh bikin kesalahan karena anytime dari menit 1 sampai 90, Korsel siap untuk menghukum kita dengan sadis kalau kita bikin kesalahan. Serangan balik mereka sangat bagus. Kalau mereka mau main terbuka, mereka tetap bagus karena punya pemain-pemain yang levelnya juga Eropa. Dan kalau mereka mau bermain deep, duduk sit di belakang untuk bermain sabar dan melakukan serangan balik, mereka juga sama berbahayanya. Kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang. Dan tadi Adi sedikit nyinggung juga, atensi diberikan kepada contohnya kayak Hoki Caraka juga. Buat gua ini udah kejauhan, Buat gua yang diberikan kepada Hoki Caraka ini udah bukan lagi kritik, tapi lebih ke cemooh, lebih ke mocking, lebih ke hate, hate, lebih ke menghina, lebih ke jadi bahan tertawaan gitu. Dan buat gua itu nggak sehat. Ya, bukan seharusnya terjadi ya. Bukan seharusnya terjadi gitu, karena gua melihat langsung perkembangan hoki waktu di Garuda Select. Datang yang masih cungkring,
Des Walker dan Dennis Wise melihat potensi dia yang tadinya seorang center back dipindahin jadi striker, nggak gampang. Dan jadi top scorer loh. Dan bertahan 2 musim loh. Artinya bahwa terinspirasi Kolo Toure. dan juga Van Nistelrooy ternyata tadinya center back juga dia. Dan itu nggak mudah. And he's still young. Dan dia sangat muda. Yes, dia emang lebih tua dibandingin Marcelino. Cuman buat gue yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan netizen kita ini sudah jauh kelewat batas dan nggak sehat. Lu mau ngeritik. Lihat Coach Herald mengeritik Jan Slaven yang di game menghadapi Brunei bikin gol banyak, di game selanjutnya bikin gol juga. Terus sampai sekarang mana nggak bikin gol lagi? Itu kritik. Itu bukan put under the bus. Nggak juga. Itu dan karena Coach Herald cukup fair karena bilang gue nggak bisa bantu apa-apa. Begitu masuk lapangan. Tapi itu tugas dia untuk membantu Raven dalam posisi terbaik di lapangan. Yes, begitu masuk lapangan yang menggerakkan kaki itu pemain. Coach Herald begitu. Gue hanya bisa memberikan skema yang terbaik dan pada akhirnya mereka menentukan karir mereka gitu. Dan ya mungkin banyak hal yang bisa disentil soal Hoki Caraka di luar lapangan, tapi tetap dia masih sangat muda, dia mungkin menjadi masa depan kita juga, dan apa yang dilakukan untuk Hoki Caraka buat gue terlalu jauh. Bahkan bukan hanya netizen Mas Aryo, ada beberapa orang yang menjadi profesional gitu loh, yang dilakukannya juga justru oknum. Mungkin nggak melihat proses dan pengorbanan menjadi sulit, seorang pemain di level timnas kelompok umur seperti Hoki Caraka yang juga sudah berlaga untuk tim senior. Yang terpenting adalah bagi para penggila sepak bola Indonesia ketika mengenakan jersey merah putih, maka kita semua ada di belakang sang pemain. Ini yang sangat penting dan kita akan terus dukung Hoki Caraka, dan bukan tidak mungkin justru di laga nanti menghadapi Korea Republik dia akan bisa mempertunjukkan kebolehannya di lini serang. Ada juga Rafael Struijk yang sudah mampu unjuk gigi dengan golnya, dan Raven kita harapkan juga bisa lebih tajam lagi di laga yang begitu pivotal. Dan